Mari kita lanjutkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang diharapkan Abrahah tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain. Betapapun indahnya bangunan itu sudah dibuat. Orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci berupa gereja baru itu. Seperti biasa mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Al-Qulayus adalah nama gereja yang dibangun Abrahah agar orang tidak lagi pergi ziarah ke Mekah, tetapi ke gereja ini. Mengetahui maksud Abrahah ini, bangsa Arab marah karena kecintaan mereka kepada Ka'bah sudah mendarah daging. Sementara itu, seseorang dari suku Kinanah malah pergi memasuki gereja Al-Qulayus pada malam hari dan membuat kerusakan di dalamnya. Peristiwa ini memicu Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak ada jalan lain, geram Abrahah. Gerakan pasukan gajah kita, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita. Sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abrahah sendiri naik di atas gajah yang paling besar dan kuat. Ia membawa 60.000 prajurit dan menuju Mekah. Maju, perintahnya. Trompet pun membahana dan bumi seolah-olah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut. Walaupun tahu pasukan Abrahah begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab menjulang tinggi di hadapan musuh. Dzunafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abrahah. Akan tetapi ia dikalahkan dan ditawan. Nufail bin Habib al-Khatami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis. Namun ia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abrahah. Kita lawan mereka, Abdul Muttalib. Berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muttalib untuk bertempur. Abdul Muttalib tahu sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu ia menjawab dengan bijak. Tidak, kita tidak akan mampu. Seorang utusan Abrahah telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abrahah tidak akan memerangi kita. Abrahah hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota. Abdul Muttalib kemudian mendatangi markas Abrahah bersama beberapa orang pemuka Mekah. Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu, kata Abdul Muttalib kepada Abrahah. Akan kukembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang engkau minta? Tanya Abrahah. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihamah yang subur. Abrahah menggeleng. Tidak. Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah, jawab Abdul Muttalib, lalu dia pergi. Kini kota Mekah kosong, penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu. Allah lah yang melindungi rumah sucinya ketika pasukan Abrahah bergerak mendekati Wadi Mahsar. Gajah Abrahah berhenti dan tidak mau bergerak menuju Ka'bah. Sekeras apapun Abrahah memukulinya, gajah itu tetap duduk tenang. Bahkan akhirnya berusaha berjalan lagi ke arah Yaman atau ke arah yang tidak menuju Ka'bah. Maju, maju, apa yang terjadi padamu? Bentak Abrahah pada tunggangannya.
Dalam berbagai medan pertempuran belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini. Kamu bahkan tampak ketakutan. Ada apa sebenarnya? Paduka, ada yang datang dari air laut, teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjuk panik. Saat itulah dari arah laut Allah mengirim kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung ababil itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah yang dibawa dengan kaki dan paruhnya. Dengan panik setiap orang berusaha menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semua orang, termasuk Abraha, mati dalam keadaan dadanya terbelah hingga menampakkan jantungnya. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dibawa burung itu adalah kuman-kuman wabah penyakit cacar. Dalam beberapa hari saja seluruh pasukan mati dengan tubuh rusak seperti daun dimakan ulat. Peristiwa naas itu terjadi pada bulan Muharram, sekitar 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Semoga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW.